Ini agak mengagetkan sih. Ini senjata gini ya, senjata polisi teman-teman. Jadi gue nggak bisa nyebutkan karena YouTube sangat melarang ini senjata. Dan ini kalau gue perhatikan dari teksturnya sih harusnya sih asli. Kalau maksudnya kalau senjata korek gitu kan, kayak senjata korek nggak kayak gini bentuknya tuh ya. Agak lebih kecil-kecil dikit lah ya. Dan nggak segarang ini nih, garang banget nih teksturnya. Kalian kalau pengen lihat, kalian bisa langsung aja ke Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wanian. Saya Ketua PAC Malaikat Cipanas. Ini wakil saya Peggy dan ini hankam saya Ale sama Abeng mengucapkan selamat ulang tahun buat pembimbing kami, pembina kami, kakak kami, orang tua kami, Henda Iskandar. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya dan disehatkan selalu. Semoga makin sayang sama adik-adiknya. Jangan lelah membimbing kami. Mereka hebat ya pegang senjata api. Kurang bukti apa lagi si Peggy ini, Pak Pol? Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Segera ditangkap dan diperiksa, dari sana akan terungkap semua kebenarannya. Jangan sibuk mencari tumbal dan kambing hitam hanya untuk menjaga polisi dan jabatannya, ujar Hendry Kurnia. Wanien gak sih ditangkap mah mewek, sudah jelas mukanya masa belum tertangkap, ucap Roko Garpit. Mana polis, oi, polisnya udah dapat duit banyak jadi gak berani nangkep. Udah jelas saya yakin ini pelakunya, ucap Ismet. Nah tuh Peggy, muka penjahat semua itu, polisi wani. Nah pada akhirnya ada juga videonya lebih akurat, ujar Endang Sofian. Polisi kelihatan buta, lihat aja jelas nih Peggy asli gangster, belagu dari gayanya aja. Siamun lah lewat lembur aing ditampol ku aing cungu wadina sia keroyokan, ucap Getih Sunda. Apa polisi pura-pura tidak tahu video ini bahwa ini Peggy Setiawan yang asli yang jadi ketua geng? Polisinya masih tidur ini, ucap Roni. Sepertinya inilah orangnya, gayanya aja kayak gitu udah kelihatan, sikat Pak Pol, ujar Gajil Arianto. Tuh videonya dah jelas si Peggy bukan Peggy tukang buru bangunan. Nah polisi gimana ini, masih kurang bukti kalau ini mereka dari XTC, jelas sama dengan Eki XTC juga namanya Peggy Setiawan juga. Jangan kelihatan buta sok pura-pura gak tahu, ucap Sehli Mahela. Muka tengil nih, yang jaket merah nitip aib. Coba periksa juga rekam data identitasnya anak ini, mulai dari akte lahir dan yang lainnya, sejarah sekolah sama bukti identitas lainnya, ujar Ades. Jangan memalukan orang Cipanas, Cianjur, tangkap aja ini orang. Ini DPO aslinya, nih dia nongol yang asli. Lah itu senang orang yang gak salah ditahan, yang pelakunya bebas amat, ucap Sarip Baroka. Tuh dia orangnya, nah ini baru asli Peggy-nya, bukan kuli bangunan yang ditangkap itu. Itu yang tengah coba klarifikasi, pembunuh sok suci, ucap Atun Rifatul. Penampakan ijazah Peggy tersangka kasus Vina Cirebon pancing kecurigaan. Punyaku gak gini perasaan, suara.com. Identitas Peggy Setiawan alias Perong, buron kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang ditangkap polisi belum lama ini dianggap meragukan oleh warganet. Banyak yang curiga bahwa lelaki yang diringkus di Bandung tersebut bukan Peggy Setiawan, melainkan hanya dijadikan kambing hitam. Saat menangkap Peggy, Polda Jawa Barat juga mengamankan barang bukti baru hasil penggeledahan di rumah orang tua pelaku pembunuhan Vina tersebut. Dari barang bukti yang diamankan terdapat 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. Tujuan polisi menunjukkan ijazah Peggy ke publik mungkin untuk membuktikan bahwa lelaki tersebut benar-benar buron yang berusaha mereka tangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun warganet justru merasa ada yang janggal dengan tindakan polisi mengamankan ijazah hingga rapot sekolah lantaran dianggap tak relevan dengan kasus pembunuhan. Segala ijazah dan rapot jadi barang bukti. Ini kasus pembunuhan apa kasus ijazah palsu sih? Hadah, Pak Pol tulis akun Bla. Menariknya, sejumlah warganet justru menemukan kejanggalan pada ijazah Peggy Setiawan. Nama yang tertera tampak berbeda dari data lainnya. Jika diperhatikan secara seksama, bentuk huruf pada nama Peggy Setiawan memang berbeda dari tanggal lahir, nama sekolah, dan lain-lain. Yang nulis ijazah juga bego, masa nama Peggy Setiawan huruf bold baru, model tulisannya beda dengan yang tulisan lainnya, komentar akun Ben. Nama di ijazah kenapa dibuat tebal banget ya? Baru kali ini saya lihat ada ijazah penulisannya seperti itu, ujar akun Eli. Namanya aneh, tebal dan segede gaban. Perasaan punyaku nggak kayak gini ijazahnya, sahut akun ILT. BTW ijazahnya kayak masih baru, aku aja yang udah beberapa tahun udah mulai lecek dikit, tulis akun Hen menyoroti kondisi ijazah Peggy Setiawan.
Kata keluarga Vina usai Peggy disebut sebagai otak pembunuh. Keluarga Vina buka suara usai Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dan otak dari kasus pembunuhan Vina. Kakak almarhum Vina, Marliana, meminta polisi tak tergesa-gesa dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Saya meminta kepada kepolisian untuk jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, diselidiki dulu lebih lanjut, ucap Marliana dalam konferensi pers bersama Hotman Paris dan kuasa hukum keluarga Vina di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 29 Mei 2024. Selain penetapan Peggy sebagai tersangka, Marliana meminta polisi tidak terburu-buru menghapus 2 orang lainnya dari daftar pencarian orang atau DPO. Menurut Marliana, dalam persidangan kasus pembunuhan Vina terungkap ada 3 orang yang menjadi DPO. Sangat kaget mendengarnya, kami keluarga meminta kepolisian agar menelusuri lagi, menindaklanjuti lagi, karena kan di pengadilan awal disebutkan 3, sekarang disebut 1, yang 2 tidak, ujarnya. Senada dengan Marliana, Hotman Paris mengatakan tindakan Polda Jabar yang menghapus 2 orang dalam DPO kurang cermat. Dia lebih bisa menerima jika polisi belum berhasil menangkap 2 DPO tersebut. Jadi prinsipnya, keluarga korban dan kuasa hukum menolak pernyataan penyidik Polda Jabar yang menyebut 2 DPO adalah fiktif. Terlalu cepat pernyataan itu, kalau belum tertangkap kami bisa maklumi. Tapi kalau fiktif terlalu cepat, kata Hotman Paris. Terkait penetapan Peggy sebagai tersangka, Hotman mengatakan mendapat informasi terbaru soal berita acara pemeriksaan atau BAP yang dilakukan Polda Jabar terhadap 6 orang terpidana kasus Vina. Menurut Hotman, dari 6 orang terpidana itu hanya ada 1 yang membenarkan keterlibatan Peggy, sedangkan 5 terpidana lainnya membantah Peggy terlibat. Kami mendapat informasi 6 terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Yang ternyata katanya bahwa 5 terpidana ini mengatakan bahwa bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengakui, jadi 5 lawan 1. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan Polda Jabar jangan terburu-buru memutuskan bahwa Peggy adalah DPO, ucapnya. Update kasus Vina, pengakuan adik, ayah dan ibu Peggy soal nama Robi. Kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 terus tergulir di kepolisian usai Peggy Setiawan 30 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 26 Mei 2024, di Reskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengungkapkan polisi sempat kesulitan menangkap Peggy karena sempat berpindah tempat. Saat mengontrak di lokasi baru, ayah Peggy juga memperkenalkan anaknya kepada pemilik kos dengan nama Robi. Selain itu, Peggy juga tidak diperkenalkan sebagai anak kandungnya, melainkan diakui sebagai keponakan. Pertama, pengakuan adik dan ayah soal nama Robi. Adik Peggy, Luciana, turut diperiksa oleh polisi sebagai salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina di Polres Cirebon Kota, Selasa 28 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 28 Mei 2024, kuasa hukum Luciana, Yudia Alamsyah, mengungkapkan salah satu pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut terkait nama Robi. Luciana menyebutkan Robi bukanlah Peggy, melainkan adik Peggy atau kakak kedua dari Luciana. Hal ini berbeda dari pernyataan Peggy saat konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024 yang menyebut bahwa Robi merupakan panggilan gaulnya. Keterangan yang berbeda juga disampaikan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, yang mengungkapkan bahwa ayah kandung Peggy, Rudi, memang sengaja mengganti nama menjadi Robi Irawan. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 26 Mei 2024, hal tersebut dilakukan ayahnya untuk membohongi istri barunya karena memiliki anak. Bapaknya Peggy kan waktu itu nikah lagi, jadi mungkin dia mengatakan itu bukan anaknya dan menyebut namanya Robi. Jadi itu masalah keluarga, tidak ada hubungannya dengan perubahan identitas, jelas Sugianti. Masalah penggantian nama dari Peggy menjadi Robi juga dibantah oleh ibu Peggy, Kartini. Ia membenarkan bahwa Robi adalah anaknya yang kedua. Namun saat di rumah, putra keduanya biasa dipanggil Cung atau Nang, bukan dengan Robi. Kedua, Robi bantah Peggy terlibat. Adik pertama Peggy, Robi Irawan, ikut buka suara terkait penetapan sang kakak menjadi tersangka utama. Ia mengaku kaget dengan penetapan tersebut dan membantah Peggy terlibat dalam kasus pembunuhan. Robi menjelaskan Peggy Setiawan sedang tidur bersama dirinya di bedeng saat peristiwa tersebut terjadi. Karena Peggy ada di sana, Bandung, ujar Robi. Ketiga, sahabat Vina diperiksa. Sahabat dekat Vina, Linda, sempat menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei 2024.
Dilansir dari Kompas.com, Selasa 28 Mei 2024, Linda didampingi oleh ibu, suami, anggota keluarga, dan kuasa hukum Vina. Setelah diperiksa, Linda mengaku bahwa dirinya tidak mengenal Peggy yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, Linda tidak berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat Vina dibunuh dan sedang berada di rumah. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 28 Mei 2024, kuasa hukum Linda, Putri Maya Rumanti menuturkan bahwa Linda bukan sahabat dekat Vina, melainkan teman biasa. Linda dan Vina kenal satu sama lain karena saat itu Linda punya pacar yang menjadi anggota geng motor XTC seperti pacar Vina, Eki. Setelah Linda dan pacarnya putus, ia mengaku tidak pernah bertemu Vina lagi dan terakhir bertemu sekitar 6 bulan sebelum insiden terjadi. Keempat, Kejati Jabar tunjuk 6 jaksa. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Barat tunjuk 6 orang jaksa untuk menangani satu tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan. Dilansir dari Kompas.com, Selasa 28 Mei 2024, Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya mengungkapkan bahwa saat ini Kejati Jabar baru menerima surat perintah dimulainya penyelidikan. Sementara itu, berkas perkara tersangka Peggy Setiawan masih dilengkapi oleh penyidik Polda Jabar. Nur membeberkan bahwa Kejati Jabar ikut turut tangan karena tersangka Peggy ditangkap oleh Polda Jabar. Selain itu, kasus tersebut juga mendapati atensi langsung dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung agar ditangani secara profesional. Karena sudah demikian, atensi bukan hanya dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar saja, tetapi dari Jampidum Kejaksaan Agung Terang Nur. Buat para penggemar Bravo 08 Channel dan semua pihak, kami hanya mengutip dan memberitakan, dan kebenarannya Andalah yang memutuskan.